Ada yang seru nih, informasi perpolitikan terbaru. Kemarin kan Gibran ditanyain wartawan tuh, Gibran wali kota Solo. Dia siap nggak maju sebagai gubernur? Kata Gibran, dia siap maju sebagai gubernur. Tapi katanya untuk itu kan tergantung dari penugasan Ibu Mega, keputusan Bu Mega. Karena Gibran tergabung atau didukung oleh Partai PDI Perjuangan ketika dia maju sebagai wali kota Solo. Pertanyaannya, gubernur di daerah mana? Tahun 2024, pada bulan Februari kita memang ada Pilpres, pemilu presiden dan pemilu legislatif. Tetapi pada tahun yang sama, sekitar Oktober, ada juga pilkada serentak. Di Jawa kira-kira ada beberapa provinsi yang akan melakukan pilkada serentak. Salah satunya Jawa Tengah dan Jakarta. Tentu saja dua provinsi besar ini bisa menjadi alternatif kalau seandainya Mas Gibran itu dapat rekomendasi dari PDIP. Di Jawa Tengah kan Pak Ganjar udah nggak bisa lagi ikut pemilihan gubernur karena sudah 2 kali terpilih. Sementara di Jakarta, Pak Anies yang mantan gubernur Jakarta dan sekarang entah jadi apa, itu mungkin saja dia ikut pemilihan gubernur lagi. Kenapa? Ya kan sekarang nih partai-partai atau gabungan partai yang mendukung Pak Anies belum ada kesepakatan. Apakah Pak Anies didorong untuk dapat tiket maju di Pilpres 2024 nanti atau tidak jadi? Kalau nggak jadi kan kemungkinan akan bertarung di Pilkada Jakarta. Kalaupun sekarang niatnya jadi presiden, tentu saja itu sangat bergantung dari kesepakatan partai-partai koalisinya. PKS, Demokrat, dan Nasdem sampai sekarang masih cakar-cakaran. Nggak cakar-cakaran juga sih. Maksud gua masih berebut kira-kira siapa dapat apa dan bagaimana posisinya. Demokrat ngotot menjagokan AHY, pensiunan mayor yang jadi ketua Demokrat sekarang karena mendapat warisan dari ayahnya sebagai mantan ketua Demokrat. Jadi bagi Demokrat AHY adalah harga mati. Nah, PKS gimana? Dapat apa? Nasdem gimana? Kan Anies kan bukan anggota Nasdem. Kalaupun Nasdem yang pertama kali mendeklarasikan, tetapi nggak bisa dibilang bahwa Anies adalah anggota Nasdem. Jadi di antara 3 partai itu belum sepakat untuk hom pimpah alaihum gambreng. Mereka masih cakar-cakaran. Kalau misalnya Pak Anies maju di Pilpres, kita nggak tahu siapa lawannya. Ada kemungkinan Mas Ganjar yang memang adalah kader PDI Perjuangan. Sementara PDI Perjuangan nggak perlu tuh ngajak partai-partai lain kalau mau sekedar mencalonkan. Tiketnya sudah cukup. Karena tiketnya cukup, ini juga menarik partai-partai lain untuk bisa bergabung dengan PDI Perjuangan memenangkan Mas Ganjar sebagai capres. Kalaupun sekarang wajar sebagai partai yang tiketnya cukup, ngapain buru-buru langsung menyebut nama dan mendeklarasikan orang. Yang lain aja kan juga belum tentu bisa maju. Anies kalaupun sudah dideklarasikan oleh Nasdem, toh sampai sekarang nggak jelas nasibnya. Jadi maju apa enggak. Sementara misalnya Pak Erlangga juga yang kabarnya juga dijagokan oleh Golkar, kan elektabilitasnya nggak maksimal. Kalaupun maju rasa-rasanya juga berat banget. Ada Pak Prabowo di Gerindra yang sudah dideklarasikan juga oleh Gerindra. Saya nggak tahu apakah Gerindra tetap akan menggandeng PKB untuk berkoalisi. 2 partai ini cukup tiketnya, tapi kan tetap sekali lagi belum tentu. Nah, karena banyak yang belum tentu inilah, maka kita jadi meraba-raba kira-kira Pilpres ini pertarungannya gimana. Itu di Pilpres. Beda dengan di Pilkada. Yang paling seru pasti Pilkada Jakarta. Ada banyak nama yang sudah didorong-dorong.
Kemungkinan ya nama Anies Baswedan. Kalau dia gagal di Pilpres, dia pasti akan turun kelas atau katakanlah balik lagi ke Pilkada Jakarta. Kalau gagal di Pilkada Jakarta, kita nggak tahu, mungkin dia akan mencari kabupaten kota untuk menjadi bupati atau wali kota. Kalau gagal lagi misalnya, kalau gagal lagi di kabupaten kota, ya kan ada posisi camat, ada posisi lurah, ada posisi kepala desa agar tetap eksis di Indonesia. Di Jakarta nanti, perkiraan saya ya, yang mungkin akan didorong Gerindra misalnya sudah punya Riza Patria. Ahmad Riza Patria itu kemarin jadi wakil gubernurnya Anies. Kader Gerindra, barangkali tiketnya juga akan diserahkan ke Ahmad Riza Patria. Ada lagi misalnya Pak Heru Budi Hartono yang sekarang menjabat sebagai PLT. Kalaupun Pak Heru ini kan nggak punya partai, dia adalah birokrat murni yang tumbuh dari Pemda Jakarta. Makanya dia lebih ngerti soal Pemda Jakarta ketimbang Pak Anies. Ketika Pak Heru menggantikan Pak Anies, PR sebetulnya bukan PR. Amanah rakyat yang dulu dibebankan di gubernur kan banyak nggak dikerjain tuh. Ada pengerukan kali, ada soal penanganan banjir, soal rumah, soal kemacetan, dan yang lain-lain. Sekarang coba ditangani oleh Pak Heru. Lain soal tentang Gibran. Pada beberapa survei namanya memang cukup moncer. Misalnya di Jawa Tengah. Tapi barangkali kalau Jakarta membuka peluang untuk dia bertarung, rasa-rasanya seru juga nih. Gue sih membayangkan ya, pertarungan di Jakarta nanti, Pak Anies yang gagal di Pilpres akan masuk lagi di Jakarta, kemudian bertarung melawan anaknya Pak Jokowi. Jadi ini memang kelasnya bukan kelasnya Pak Jokowi. Cukup dipertarungkan dengan Gibran, mantan wali kota Solo yang kemudian barangkali akan mendapat dorongan dan tiket dari partai politik. Iya, Gibran masih muda, gayanya masih asik, cocok untuk membangun ibu kota yang sebagian besar penduduknya terdiri dari anak-anak muda produktif. Sementara Pak Anies yang suka dengan omong-omong, suka dengan pidato, suka dengan ceramah, cocok untuk masyarakat yang cuma hobi dengar omongan, tetapi nggak penting kualitas kerjanya. Dua orang ini barangkali menjadi hal yang saling bertolak belakang. Gibran itu ngomongnya sangat sedikit, ngomongnya amat sangat pelit, jarang melontarkan statement yang berbunga-bunga, setiap kali ngomong straight to the point. Dan yang paling menarik adalah dia kerja cukup serius di Solo. Dia mencoba mengikuti jejak Pak Jokowi untuk membangun kotanya, untuk menyapa setiap segmen populasi di Solo. Dan sebagai orang muda yang punya track record pernah membangun perusahaan yang cukup sukses, kemudian gayanya bisa disukai sama anak muda, gue rasa peluang Gibran di Jakarta juga cukup signifikan. Karena orang pingin lihat orang yang kerja. Orang pingin lihat orang yang melayani dengan tangannya, dengan hatinya. Orang pingin lihat pemimpin yang bisa mengeksekusi program. Bukan pemimpin yang cuma ngomong, yang dieksekusi cuma mengganti nama jalan. Tetapi jalan yang rusak tidak dibetulin, malah dibolong-bolongin untuk sumur resapan, dan lain-lain. Gue membayangkan ya, tahun 2024 itu tahun yang bakal seru. Ada Pilpres, di mana Pak Anies juga pingin banget maju dalam pertarungan Pilpres. Tetapi orang masih banyak ragu. Dia dapat tiket nggak ya untuk maju dalam pertarungan Pilpres. Ada juga Pilkada. Pak Anies bekas gubernur Jakarta. Bekas gubernur, mungkin gubernur bekas, tetapi kita anggap saja bekas gubernur.
Ada Gibran sebagai penantang yang dari Solo. Orang pengen lihat lagi keberhasilan Jakarta dulu ketika Pak Jokowi menangani Jakarta. Kan zamannya Pak Jokowi kita punya MRT di Jakarta. Zamannya Pak Jokowi juga di Jakarta kita punya LRT gitu kan. Mulai dibangun pada saat itu. Zamannya Pak Jokowi dan Pak Ahok juga kita punya simpang susun Semanggi. Iya kan? Itu semua adalah peninggalan yang memang patut untuk dilanjutkan. Zamannya Pak Jokowi dan Pak Ahok juga kali-kali dinormalisasi sehingga titik banjir berkurang secara drastis. Sementara di daerah Bogor sana, di Ciawi dibangun bendungan untuk menahan laju air yang turun di bagian selatan Jakarta. Sehingga mudah-mudahan kalau ini semua dijalanin secara serius, kita atau Jakarta bisa berkurang banjirnya. Ketimbang cuma diomong-omong, karena hujan dan air tidak selesai cuma dengan omongan. Air sunatullahnya jatuh ke bumi, lalu terserap ke tanah. Itu cuma omongan. Yang paling penting bukan omongan soal sunatullah bagaimana perilaku air. Yang paling penting adalah ngeruk kali. Yang paling penting adalah membangun normalisasi kali. Membangun daerah-daerah sepadan kali agar sampah tidak banyak. Itu yang jauh lebih penting ketimbang omong-omongan. Bangun stadion juga sampai sekarang nggak pernah digunakan untuk pertandingan internasional karena standarnya jauh dibanding standar FIFA. Paling cuma jadi tempat sholat id berjamaah. Kalau gitu ya bangun masjid aja ketimbang bangun stadion. Karena ujung-ujungnya cuma jadi tempat sholat id doang. Nggak pernah digunakan untuk pertandingan sepak bola. Gua ngebayangin tahun 2024 bakal seru. Bukan cuma di Pilpres, tapi juga di Pilkada. Jakarta, siap-siap. Ketika Anda warga Jakarta siap dengan perubahan, siap dengan pemimpin muda yang bisa membuka cakrawala berpikir kita, yang bisa menjadikan Jakarta lebih maju dengan kerjanya, dengan keringatnya, bukan dengan ceramah-ceramahnya, kita tentu ada harapan. Ini akan menjadi kota yang jauh lebih maju dari sebelumnya. Kenapa? Tahun 2024 ibu kota kita sudah pindah ke Penajam Pasar Utara di daerah Kalimantan Timur dan Jakarta tinggal sebagai kota bisnis. Hanya orang-orang yang ngerti bisnis saja yang bisa melayani atau membangun kota bisnis seperti Jakarta. Bukan lagi kota birokrasi yang cuma dijalankan dengan standar birokrasi yang biasa-biasa saja. Gue Eko Kun tadi cuma mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.